Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya di channel Jelajah Nonton. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang kisah nyata. Cerita ini sangat menarik dan bagus untuk didengarkan. Baiklah, langsung saja kita simak ceritanya yang berjudul Pemuja Siluman Ular Tedak. Persekutuan gaib ini dilakukan oleh para wanita penghibur agar bisa memuaskan pelanggannya dan ketagihan. Karena suatu perjanjian gaib, mereka dilarang menikah secara resmi dengan seorang pria. Bila pantangan ini dilanggar, maka awal cerita, udara dingin sangat menusuk persendian. Pegunungan yang dari kejauhan tampak hanya memutih seperti salju dan kelihatan asri, namun terkesan janggal. Warna putih yang sebenarnya bersumber dari batu gamping itu kian menambah kesan tersendiri. Pegunungan itu bernama Gunung Klontok dan terkenal sangat misterius. Di tengah punggung Gunung Klontok terdapat gua yang oleh penduduk setempat diberi nama Goa Setan Cingcinggoling. Gua ini sangat dikeramatkan. Banyak yang takut mendekat ke mulut gua itu. Selain banyak dihuni ular-ular kecil yang sangat berbisa yang bernama Tedak Bromo, juga karena keramatnya. Tapi meski begitu, masih ada juga orang yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mengadu nasib masuk ke tempat itu. Konon orang yang datang ke sini ingin dikabulkan keinginannya menjadi wanita penghibur yang sangat digilai kaum pria. Tak heran bila banyak para penjajah cinta kerap mendatangi goa tersebut. Salah satunya adalah Yatmi, janda beranak 3, nekat menuju gua setan Cingcinggoling. Profesi wanita berusia 37 tahun itu yang bertubuh sintal dan padat itu adalah seorang wanita panggilan. Ia sendiri terpaksa terjun ke dunia pelacuran demi mempertahankan hidup ketiga anaknya. Sementara suaminya minggat tanpa kabar. Entah kemana. Jadi tujuannya mendatangi Goa Cingcinggoling jelas untuk menambah daya tarik di tempat pekerjaannya dan memenangkan persaingan terhadap sesama pekerja seks lainnya. Apalagi belakangan banyak wanita seprofesinya yang jauh lebih muda dan cantik. Malam itu bulan purnama.
ketika Yatmi dengan diantar seorang pria tua menuju ke gua setan Cingcinggoling. Sesampai di mulut goa, lelaki tua pengantar itu berhenti. Hanya sampai di sini saya bisa mengantarkan. Silakan ibu masuk ke dalam sendiri. Hati-hati, banyak ular berbisa di dalam goa itu, kata pria tua itu menitip pesan. Meski begitu takut bersemayam di dadanya, tapi Yatmi berusaha untuk memberanikan diri. Rasanya ia sudah nekat dan membulatkan tekad. Di dalam goa terlihat banyak berkeliaran ular-ular kecil yang dikenal dengan nama Tedak Bromo. Dengan langkah berjingkat-jingkat, ia berusaha tidak menginjak ular ganas itu. Semakin masuk ke dalam goa, aroma anyir pun semakin terasa menusuk hidung. Kemudian sampailah Yatmi di dekat sebuah batu besar yang mirip dengan wujud seekor ular. Di tempat itu Yatmi duduk bersila dan mengadakan semedi. Ia merasa yakin tujuannya pasti berhasil. Sebab ia sudah diberi bekal oleh gurunya. Juga cara menghindari ganasnya ular Tedok Brono itu. Dengan tenang dan tak menghiraukan sekelilingnya, wanita itu pelan-pelan melepas pakaian yang dikenakannya. Di luar goa, malam semakin gulita. Sang Dewi Malam tengah bertata di singgasananya. Tepat tengah malam, tiba-tiba dari langit-langit, goa secercah sinar mendekati Yatmi. Pelan-pelan cahaya itu kemudian berubah bentuk menjadi seekor ular. Ular Tedak Bromo raksasa. Kepala ular itu merah menyala dan ular itu mulai mengajak dialog. Wahai anak manusia, apa tujuanmu datang ke istanaku ini? Tanya siluman itu. Dengan pelan Yatmi membuka mata. Dan perihal ular siluman itu sebelumnya ia sudah mengetahui dari gurunya. Jadi meski sempat agak keder, ia berusaha tetap tenang. Oh, ampun siluman Cingcinggoling, kedatangan hamba ini minta welas asih Cingcinggoling agar mengajarkan saya cara menaklukkan laki-laki. Setelah berkata, Yatmi melihat segumpal asap mengelilingi tubuh siluman ular itu. Setelah berangsur-angsur, asap menghilang. Di depannya tampak seorang laki-laki gemuk, berperut besar, dan kepala berwarna merah nyala. Jelmaan siluman ular itu mendekati Yatmi, dan tanpa berkata-kata, langsung menyergap tubuh telanjang Yatmi. Di atas bongkahan batu besar itu,
Tubuh Sinta Yatmi dicumbui siluman ular tedok Bromo, setan Cincing Goling. Permainan cinta itu berakhir dengan peluh membasahi tubuh Yatmi. Tulang-tulang persendiannya terasa hendak tanggal, tapi ia merasa sangat puas dengan apa yang dilakukan siluman itu terhadap dirinya. Dalam rahimmu telah aku titipkan anakku. Dengan begitu kamu akan banyak disukai setiap lelaki yang menyetubuhimu. Tapi ingat pesanku, kamu tidak boleh jatuh cinta dan menikah dengan pria manapun. Bila itu kau langgar, kelak kau dan pria itu akan meninggal dalam penderitaan yang sangat mengerikan. Yatmi menganggukkan kepala. Toh dalam hati ia berpikir, tidak mungkin jatuh cinta pada pria lagi setelah pengkhianatan suaminya dulu. Dan sejak itu Yatmi, wanita yang seharusnya sudah layu dalam jagat prostitusi itu, muncul sebagai primadona baru. Para pria hidung belang terpesona dan memilih untuk berkencan dengannya. Bagi para pelacur lain, perubahan yang sangat drastis itu menimbulkan rasa keheranan. Tapi tak seorang pun yang tahu rahasia sebenarnya. Hingga pada suatu ketika, Yatmi mendatangkan seorang tamu pria yang baru. Tamu ini tergolong istimewa dan beda dari pria lainnya. Orangnya lembut dan kalem. Selintas melihat pria ini, dada Yatmi langsung berdebar-debar. Tapi bila ingat pesan siluman Cincing Goling tempo hari, cepat-cepat ia menepis dan membuang perasaan itu. Saat itu tamu langganan Yatmi bercerita tentang persoalan hidupnya. Setelah itu berlanjut ke arah yang sedikit erotis. Maklumlah keduanya memang sedang berada dalam sebuah kamar yang khusus untuk melakukan permainan seks. Saya minta Mbak Yatmi mengajari saya bagaimana melakukan seks yang benar. Meski saya sudah 27 tahun, tapi saya masih perjaka, kata pemuda itu dengan malu-malu. Dengan penuh kesabaran, Yatmi meladeni permintaan tamunya. Jangan takut, Mbak akan menjadikanmu laki-laki yang sesungguhnya. Mari mendekatlah, ujarnya dengan mendesah. Malam itu Udi untuk pertama kalinya merasakan kenikmatan seks dari seorang perempuan. Tidak cuma itu, tanpa disadari di antara kedua pasangan berlainan jenis itu mulai bersemi benih-benih cinta. Berlanjut ke hari-hari berikutnya, Udi semakin getol saja mendatangi Yatmi. Ia hanya mau bila dilayani Yatmi, dan itu tidak sia-sia. Yatmi selalu dengan hangat menyambut kehadiran Udi. Cinta tampaknya sudah merasuki keduanya hingga berjalan selama 2 tahun. Suatu hari, mungkin karena sudah ngebet, Udi nekat datang melamar.
Maukah Mbak Yanti menjadi istri saya? Pintanya. Mendengar itu, Yatmi diam sejenak. Meski sempat bingung, tapi akhirnya meluncur juga sebuah jawaban lewat bibirnya. Dik, aku sudah tua. Usiaku sudah hampir 40 tahun. Cari saja yang masih muda, kan banyak, jawabnya. Udi menggelengkan kepala. Aku tak peduli dengan keadaan Mbak Yatmi. Masa bodoh dengan usia, pekerjaan Mbak, dan apapun yang terjadi. Aku sanggup kok menerima Mbak apa adanya. Tapi Dik, sergah Mbak Yatmi. Tapi suaranya seperti tercekat di tenggorokan. Ia ingin katakan yang sebenarnya, terutama tentang pesan siluman ular Cincing Goling yang diterimanya dulu di Goa Gunung Klontok. Tapi semua itu ia urungkan. Perasaan cinta yang membuncah di dada membuatnya tak memikirkan apa-apa lagi. Cintanya terhadap Yatmi telah bulat dan tak ingin disia-siakannya. Pikirnya, perjanjian itu tanpa bukti dan saksi tak akan pernah terjadi. Akhirnya mereka pun menikah. Pesta pernikahan Udi dan Yatmi ternyata berlangsung sesuai dengan rencana. Acaranya berlangsung dengan sederhana sekali. Namun, pada puncak malam pertama, kedua pasangan pengantin baru itu tidak akan melewatkannya begitu saja. Segala kerinduan, hasrat dan cinta ditumpahkan saat itu. Mereka bercumbu dengan buas dan mesra. Tapi sesuatu terjadi. Ketika sampai tahap penetrasi, Udi tiba-tiba saja menjerit kesakitan. Hampir secara bersamaan, Yatmi juga mengerang-erang menahan sakit tiada terperi. Paginya dalam keluarga itu telah ditemukan dua mayat dalam keadaan telanjang bulat dan posisi saling tindih, mati dengan mengenaskan. Tubuh mereka membiru seperti kena racun bisa ular yang sangat berbahaya. Ternyata pesan siluman ular Goa Cincing Goling telah berubah menjadi sebuah kutukan yang terbukti begitu mengerikan. Nah teman-teman, itulah cerita di atas. Dari cerita di atas, semoga kita sebagai manusia bisa mengambil hikmah yang baik-baik. Jadi apapun bentuk persekutuan antara manusia dan makhluk gaib, pasti akan ada karmanya. Karena persekutuan itu ada perjanjian dan akhirnya akan jadi budak pengikut dari makhluk tersebut. Semoga teman-teman tidak melakukan hal seperti itu dan terlibat dalam hal persekutuan dengan makhluk gaib. Terima kasih.